kita bicara soal bagaimana akumulasi propaganda di media sosial gitu ya. KDM dalam produksi video YouTube-nya itu kan kemudian disebarkan, didistribusikan, kemudian dipropagandakan sedemikian rupa. Saya pribadi menilai KDM itu masih dalam pola tataran press agentry dan kemudian mungkin agak sedikit ke public information. Tiba-tiba ada isu bahwa dia bukan dari air pegunungan, dia ngambil air bor dan sebagainya. Padahal selama ini Aqua itu udah menjadi rajanya air mineral, bahkan mungkin kalau dari sisi branding gitu ya, orang ditanya mau beli apa, minumnya apa gitu ya, Aqua, padahal merek lain. Kasus sidak begitu ya, yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat di pabrik Aqua memantik polemik dan juga pro kontra dari masyarakat secara luas. Satu sisi mendukung aktivitas Deddy Mulyadi bahwa perusahaan-perusahaan yang punya tanggung jawab moral terhadap konsumen memang harus diawasi. Tetapi yang jadi masalah adalah justru respon sebagian publik yang menyatakan tindakan Deddy Mulyadi adalah tindakan yang populis, hanya sekedar mencari popularitas gitu ya, atau bahkan jangan-jangan itu sebagai upaya untuk mencari aman, karena konteksnya waktu itu adalah Deddy Mulyadi sedang berhadapan dengan Menteri Keuangan Purbaya. Jadi orang tentu mengkaitkan hal itu sebagai aktivitas-aktivitas yang ya satu sisi untuk mencari aman, satu sisi saya kira juga patut diapresiasi kalau ternyata benar yang dilakukan oleh Aqua itu tidak sesuai dengan koridor bisnis, bahkan juga mungkin merugikan dari publik. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua pakar di bidang komunikasi digital, utamanya tentu akan mendiskusikan dari sisi korporasi, dari sisi Aqua, apakah nanti beliau akan membela Aqua atau mungkin ikut mengkritik Aqua atau tidak, nanti kita sama-sama dengar. Yang satu lagi tentu bidang yang juga tidak jauh berbeda, yaitu terkait dengan bagaimana media menanggapi isu-isu semacam ini. Kenapa? Karena media juga punya andil sebetulnya. Kalau terjadi satu masalah, satu polemik isu yang melibatkan dua kondisi pro dan kontra, media seringkali juga terombang-ambing. Sehingga yang diperlukan publik yang seharusnya justru mendapatkan informasi yang clear itu dari media, justru malah semakin bingung. Oke, langsung saja saya kenalkan yang pertama ada Dr. Martha Trilestari. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah Pak Deddy. Dr. Martha Trilestari adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dukungan Riset dari Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Telkom University. Beliau juga dikenal sebagai pakar komunikasi digital. Ini sebentar lagi profesor saya dengar. Betul begitu ya? Amin aja. Yang kedua, saya juga ditemani oleh pakar dari media gitu ya. Beliau juga senior jurnalis di banyak media massa, utamanya di Provinsi Jawa Barat, dan sekarang aktif sebagai pengajar di Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Abang Dr. Muhammad Sufyan Abdurrahman, sehat Bang Sufyan? Sehat Bung Deddy. Ini kalau saya lihat, karena mungkin bidang saya adalah bidang komunikasi politik. Saya punya aktivitas juga banyak di bidang politik begitu ya. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Aqua itu sebetulnya tidak begitu krusial dalam artian soal apakah itu air tanah, apakah itu air gunung, tidak. Kenapa? Karena secara umum korporasi yang kita pahami itu kan tidak mungkin mereka muncul tiba-tiba. Mereka pasti sudah melalui prosedur yang diawasi, termasuk juga bagaimana pemerintah juga mengawasi aktivitasnya. Kalau muncul kondisi semacam ini, itu kan secara tidak langsung nama besar Provinsi Jawa Barat atau nama besar pemerintah Jawa Barat, itu kan harusnya ikut terkoreksi ya. Artinya kenapa kok bisa Aqua yang selama itu, bukan yang baru sekarang gitu kan, bukan baru sekarang, tiba-tiba gubernur melakukan sidak dan menemukan ada hal yang ganjil dalam tanda kutip. Dan itu kemudian memantik karena ya di orkestrasi dengan propaganda, kemudian juga ya ini tidak bisa kita nafikan adanya buzzer-buzzer politik yang kemudian meramaikan. Kenapa? Karena mereka memang memancing pro kontra. Kayaknya dari zaman saya muda dulu memang brand Aqua ini udah ada. Ya betul kata Pak Deddy bahwa kenapa kok tiba-tiba ya sekarang gitu ya. Tiba-tiba ada isu bahwa dia bukan dari air pegunungan, dia ngambil air bor dan sebagainya. Padahal selama ini Aqua itu udah menjadi rajanya air mineral, bahkan mungkin kalau dari sisi branding gitu ya, orang ditanya mau beli apa, minumnya apa gitu ya, air mineral bukan gitu, tapi Aqua padahal merek lain.
Nah sebenarnya kan udah dari sisi brandingnya dia udah menjadi top of mind ya kalau Aqua itu. Tetapi pada saat ada konflik ini, kalau saya lihat dari sisi korporasi, yang mana memang pada saat ada memention bahwa kok Aqua ini ternyata bukan dari air pegunungan, misalnya seperti itu, dan dari pihak korporasi Aqua itu merasa keberatan bahwa dia diklaim bahwa airnya bukan air pegunungan, bahkan bisa menyebabkan adanya kerugian untuk masyarakat dan sebagainya. Menurut saya yang dilakukan Aqua kemarin mereka membuat rilis itu menjadi sudah salah satu langkah pertama dan perdana yang memang dilakukan oleh Aqua itu sudah betul kalau dari sisi itu. Jadi kalau selama ini kan mungkin saya yakin kalau yang namanya korporasi itu dia melakukan research development dulu ya. Pada saat dia memang mengeluarkan sebuah produk itu saya yakin udah menjadi air yang bisa dikonsumsi itu sudah ada R&D-nya itu udah cukup lama. Tapi pada saat sekarang tiba-tiba dikonflikkan bahwa dia bukan, oh ternyata selama ini Aqua bukan menjadi air dari pegunungan ya, ternyata branding iklan dan sebagainya air segar dari pegunungan dan lain-lain itu bohong, info dari yang beredar gitu ya. Tapi ternyata ini Aqua sekarang memberikan rilis-rilis bahwa ya dia sudah melakukan R&D bahkan membawa akademisi atau universitas besar ya, sepengetahuan saya dua universitas besar. Kita bisa sebutlah ya UGM dan Unpad yang sudah membantu riset dari R&D dari Aqua ini untuk yang mana Aqua bisa memiliki kekuatan untuk mengeluarkan produknya dapat diminum dengan aman begitu. Jadi kalau menurut saya dari sisi korporasi Aqua sudah melakukan hal yang tepat pada saat sudah mengeluarkan rilis, tetapi itu langkah itu bukan menjadi hal yang terputus di situ kalau menurut saya, karena Aqua sebetulnya merasa keberatan dengan statementnya Pak KDM dan meminta Pak KDM melakukan klarifikasi dan Pak KDM yang nggak mau. Nah ini yang masih menurut saya menjadi perlu pertimbangan untuk Aqua ke depannya seperti apa. Tapi kalau untuk mencoreng brandingnya Aqua menurut saya isu ini nggak terlalu pengaruh besar untuk mencoreng branding Aqua, bahkan sampai mempengaruhi sales misalnya untuk ke Aqua menurut saya nggak sampai ke sana. Tapi kan dalam konteks itu ya Bu Marta ya memang menarik. Kenapa? Karena kita tidak bicara soal produk sebetulnya. Kita bicara soal bagaimana akumulasi propaganda di media sosial gitu ya. Utamanya kalau terjadi ketidakseimbangan. KDM dalam produksi video YouTube-nya begitu ya. Itu kan kemudian disebarkan, didistribusikan, kemudian dipropagandakan sedemikian rupa. Karena memang mau tidak mau harus kita akui. Sebagai politisi, beliau perlu yang namanya publisitas. Dalam politik itu tidak mungkin tidak memerlukan publisitas. Entah itu yang tujuannya adalah untuk membentuk reputasi politik maupun untuk membentuk citra. Kalau polemik semacam ini tidak ada yang menyelesaikan, artinya tidak ada yang menengahi sampai kemudian ada confirm. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Aqua keliru, dalam artian berarti Deddy Mulyadi yang benar, bahwa mereka tidak bersumber dari air gunung, meskipun pakar-pakar dari Aqua juga sudah banyak menjelaskan begitu ya. Kan harusnya ada kebijakan lanjutan. Entah itu mungkin membekukan izin Aqua atau memberikan sanksi atau apa, karena kalau sampai tuduhan Deddy Mulyadi itu benar berarti Aqua tidak sesuai dengan prosedur, begitu kan? Kalau saya pribadi menganalisa, dan kita sangat bisa memanfaatkan teori lama tapi masih relevan, misalnya dari Grunig and Hunt. Grunig and Hunt kan memformulasikan bagaimana pendekatan narasumber dalam hal ini KDM terkait dengan kehumasan yang dia lakukan. Itu kan ada 4 pola. Nah, saya pribadi menilai KDM itu masih dalam pola tataran press agentry dan kemudian mungkin agak sedikit ke public information. Jadi press agentry sama public information kan kedua-duanya itu bersifat satu arah kepada masyarakat. Dan isu itu kecenderungan yang dia lakukan itu adalah tidak membuka ruang untuk klarifikasi. Kalaupun ada bukan pada video yang sama. Kecenderungannya adalah mungkin ada jeda beberapa hari gitu ya, termasuk dalam Aqua. Setahu saya itu jeda beberapa hari baru dia kemudian memberikan ruang klarifikasi begitu. Nah di sisi lain media itu kan tentu dia melakukan yang kita semua mengetahui dengan rumusan yang paling populer adalah yang disebut dengan copper both side. Copper both side ini kalau kita misalnya merujuk kepada Grunig and Hunt, maka ini kecenderungannya adalah inilah yang disebut dengan symmetric to model information. Jadi kita buka ruang sebanyak-banyaknya ya agar informasi itu tidak didominasi oleh satu public figure dalam hal ini KDM.
Itulah yang kemudian kita lihat di media massa, pada akhirnya pernyataan KDM itu kemudian coba dikonfirmasikan. Nah, yang saya baca misalnya konfirmasi itu yang paling aktif salah satunya adalah dari Vice President Corporate Secretary dari Danone-nya itu sendiri. Lalu setelah itu kemudian ada klarifikasi juga, salah satunya adalah dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sampai akhirnya kalau kita lihat akhirnya lebih menarik lagi karena kemudian isu ini bergulir dan kemudian Aqua dan perusahaan air mineral lainnya, bukan hanya Aqua, tapi juga ada yang merek-merek lain yang kita populer begitu ya, ada air mineral, kemudian ada Prestin dan seterusnya. Ujungnya adalah kemarin dipanggil oleh Komisi 7 DPR RI. Nah jadi menurut saya dikotomis yang terjadi versus yang terjadi adalah bahwa pola-pola informasi yang bersifat satu arah dan propagandis dan bersifat bagaimana orang kemudian digulirkan satu isu yang sesuai dengan frame yang dihendaki oleh KDM, dan kita tidak bisa memungkiri dari awal mula dia menjadi gubernur, Bung Deddy, kalau kita perhatikan dia berusaha untuk menunjukkan bahwa saya adalah pro wong cilik. Dan semua kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah kepentingan kita sebut saja kapitalis, itu kemudian secara demonstratif KDM pasti memperlihatkan bahwa saya sudah melakukan penindakan terhadap kapitalis ini. Kita bisa lihat misalnya dari awal pertama menjabat, maka dia kemudian membereskan berbagai objek wisata di puncak. Yang ironisnya salah satu objek wisata yang dibereskan itu adalah BUMD dia juga, berada di bawah Pemprov Jabar. Tapi di sisi lain dikotomis media itu dia memang mau tidak mau pasti akan berusaha mengkanter. Ya, dalam hal ini kanter dalam artian dia berusaha untuk mencari informasi pembanding dari yang lainnya, yang menurut saya pada akhirnya versusnya adalah yang satu berusaha propagandis, yang satu berusaha untuk cover both side. Maka yang terjadi seperti apa? Dari benturan keduanya ini yang terjadi adalah setahu saya terakhir postingan dari KDM itu dia justru meralat. Ya, dia meralat bahwa Aqua itu bukan tidak mengambil dari air gunung. Aqua mengambil dari air gunung, tapi saluran air gunungnya itu melalui bor tanah kedalaman, begitu kira-kira. Nah kemudian benturan yang berikutnya apa? Benturan yang berikutnya selain ada klarifikasi dari KDM itu sendiri, yang benturan berikutnya menghasilkan bahwa DPR memutuskan bahwa mereka akan melakukan proses ya tentang tata kelola dari AMDK, perusahaan air minum dalam kemasan. Nah jadi so far menurut saya walaupun kita melihat seolah-olah ada dikotomis, tapi at the end menurut saya benefitnya tetap buat masyarakat. Kenapa? Karena kalau kemudian DPR sudah kemudian akan menetapkan tata kelola, dalam hal ini berarti kan DPR nanti akan memberikan pengawasan kepada kementerian terkait. Ya pada akhirnya menurut saya ujung-ujungnya mungkin kualitas yang diberikan oleh Aqua khususnya dan umumnya seluruh air minum dalam kemasan itu justru akan jauh lebih baik ke depannya. Ya, setidak-tidaknya mungkin apa yang selama ini disebut sebagai overclaim, Aqua disebut berlebih-lebihan dalam iklan dan seterusnya, mungkin nanti tidak ada lagi klaim-klaim yang menyesatkan masyarakat. Ya, memang kalau dari sisi prosedur bisnis gitu ya, dari core bisnis itu, saya kira memang iya. Tapi saya tidak sepenuhnya sepakat bahwa masyarakat akan mendapatkan benefit. Mungkin yang lebih tepatnya mungkin Bung, ini tentu dari pandangan politik ya. Masyarakat hanya akan seolah-olah gitu saja mendapatkan benefit itu. Kenapa? Karena dari satu sisi Aquanya jelas Aquanya berbisnis. Bukan dia memberikan impact kepada masyarakat secara cuma-cuma kan. Artinya masyarakat menikmati hasil produksi Aqua itu sebetulnya itu kan air yang diambil dari buminya dia sendiri. Bahkan masyarakat juga membeli, artinya itu bukan aktivitas yang menurut saya Aqua berjasa dalam tanda kutip ya. Yang justru saya soroti itu adalah ketika dua kepentingan itu, satu sisi kepentingan perusahaan untuk menjaga reputasi yang mungkin sudah cukup lama dibangun begitu ya. Tiba-tiba muncul politisi yang populer begitu ya, kemudian menambahkan atau mungkin memproduksi isu yang
yang dianggap oleh perusahaan merugikan. Dan dari sisi korporasi, Aqua merasa dirugikan. Yang merasa dirugikannya adalah memang sudah berdiri berapa puluh tahun mungkin ya kalau Aqua itu sendiri, dan ternyata sekarang anggaplah ada sedikit krisis gitu buat Aqua, yang bahkan memang saya pernah baca di rilisnya juga ada istilahnya tuh netizen yang bilang itu Aquanya dibayar sama KDM gitu ya, istilahnya sampai kayak seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu hal yang lumrah sebetulnya, hal-hal seperti ini yang terjadi di korporasi, walaupun sepertinya Aqua selama ini adem ayem aja gitu ya, sudah mungkin puluhan tahun tidak mendapatkan isu-isu yang memang tiba-tiba cukup besar seperti ini, dan merasa Aqua dirugikan sehingga dia ingin komplain atau dibuka peluang untuk komplain ke KDM itu sendiri. Sebetulnya awalnya kan itu tertutup ya pintunya, dan pada saat sekarang ini akhirnya KDM memberikan pintu untuk mengklarifikasi untuk Aqua, pengennya bahwa KDM bilang bahwa itu ditarik lagi lah, tapi kan yang namanya komunikasi itu sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik lagi ya. Ini saya jadi ingat salah satu lagunya The Course ya, zaman dulu adalah Forgiven Not Forgotten gitu ya. Belum lahir saya. Belum lahir ya. Ya jadi kalau misalkan komunikasi kan ya mungkin aku akan memaafkan, tapi nggak akan dilupain sama si Aqua kalau KDM ngomongin kayak gini. Nah itu Forgiven Not Forgotten-nya The Course itu cocok banget ya sepertinya untuk isu ini. Makanya kenapa mungkin Aqua pun sudah memiliki cara-cara atau mitigasi resiko kalau memang dihadapi dengan isu seperti ini, apa yang harus dia lakukan. Dan kalau menurut sudut pandang saya, kalau saya lihat sepertinya sih Aqua nggak terlalu kayak kebakaran jenggot. Gitu. Jadi lebih tenang, lebih kalem, walaupun dia memang minta KDM untuk atau itu bukan tenang mungkin Bu, tapi pasrah. Salah satu, bukan pasrah sih, sebetulnya itu kayak strategi dari korkomnya Aqua itu sendiri, bahwa karena yang dia hadapi kan gubernur, artinya yang punya kekuasaan ya gitu. Bisa jadi itu. Tapi kalau menurut saya itu bukan pasrah. Jadi dia memang punya strategi di sini ya, kita nggak harus strategi istilahnya menyerang balik gitu ya. Jadi memang Aqua itu ya dia bisa kalem lah istilahnya ya, nggak terlalu untuk apa istilahnya menyerang balik, tapi di belakang itu dia memiliki strategi-strategi, mungkin salah satunya adalah pendekatan personal juga ke KDM. Kalau sebuah perusahaan itu punya hubungan yang baik dengan pemerintah, ya entah itu mereka punya government relations sendiri atau divisinya melalui PR gitu ya, public relations, kan harusnya bisa diantisipasi. Kenapa tiba-tiba dia tidak menyadari gitu ya, bahwa ternyata produk YouTube yang akan muncul itu ternyata mengulik persoalan bor tadi itu. Artinya kan mereka sebelumnya tidak punya komunikasi yang bagus. Mungkin bisa saja itu mungkin terjadi ya, walaupun tadi ya Aqua memang udah merasa saya perusahaan raksasa gitu ya, saya perusahaan air mineral dalam kemasan yang top of mind banget tadi itu ya dikatakan. Di zaman dulu. Di zaman dulu. Karena gitu kalau kan ya. sekarang kita lihat itu Aqua saya kira juga depresi juga menghadapi ekspansi merek-merek lain yang lebih kalau populer ya. Kalau ekspansi iya, tapi kadang Bapak coba kalau misalkan minum di restoran nyebut air mineral ya, kalau Bapak air putih ya, air mineral air putih itu ya. Kalau saya sudah terbiasa, menyebutnya ya. air mineral. Air mineral bukan air putih ya. Dan seringkali saya tanya dulu, mereka menyediakan merek yang mana? Apa? Nah, itu untuk salah satu tipikal konsumen kayak Pak Deddy. Iya, tapi betul. saya lihat di pasaran itu banyak orang yang bilangnya mau beli Aqua. Walaupun dikasihnya adalah brand lain, ya itu maksudnya tuh air mineral atau Aqua gitu. Kalau di kampung saya orang pun menyebut merek, Bung. Jadi menyebut merek kan gitu. Beli Honda. Ya beli Honda padahal motor gitu kan. Nah. Iya, padahal bisa motor merek lain kan. Iya. Ya, jadi Honda gitu. Suzuki, Bung. Honda Suzuki. Tapi Honda gitu kan. Ya, sama itu. Aqua juga sama seperti itu. Nah, jadi kalaupun dilihat terkait dia apakah dia salah tidak menjalankan peran tadi ya government relation sama pemerintah, nah itu yang mungkin perlu dikaji kembali ya, Namun kalau menurut saya mungkin dia memang sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Oh dia fine-fine aja nih selama ini, dan ternyata ada pemantik gitu ya dari penguasa saat ini. Nah tapi mau tidak mau memang Aqua harus memiliki peran untuk memitigasi resikonya, dan menurut saya ini salah satu strategi dia itu tadi. Dengan tidak menyerang balik, dia melakukan dengan tenang, tetapi di belakang itu dia melakukan strategi. Kalau saya sih tetap melihatnya dari perspektif media relation, bahwa kawan-kawan jurnalis itu tetap menjadi social control yang efektif. Jangan melupakan bahwa alat kontrol sosial itu bisa saja tidak langsung kepada objeknya, bisa saja tidak langsung kepada KDM-nya. Tapi dengan publikasi-publikasi media yang ada, ya, sepengetahuan saya itu tetap
kemudian dijadikan perhatian oleh Aqua untuk dia melakukan yang disebut dengan GCG. Dia berusaha, dia berdagang, dia berbisnis, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai penutup, Bu Marta. Nah, mungkin yang perlu coba dievaluasi adalah salah satunya adalah peran media relationnya yang memang perlu dijaga gitu ya, tingkatkan. Mungkin kalau memang saat ini merasa masih kurang, belum maksimal, bisa ditingkatkan. Dan juga salah satunya adalah mencoba untuk mengevaluasi terkait government relationnya juga. Kalau saya langsung konkret aja tuh, Bung Deddy. Jadi media itu atau humas itu kadang dia itu hanya sebatas pemadam kebakaran. Kalau ini udah ramai kemana-mana, baru humas itu benar-benar dibutuhkan. Padahal tanpa ada kejadian seperti ini, media relation itu yang paling gampang selain mengirim rilis, itu adalah melakukan yang disebut dengan company visit atau company tour. Jadi nggak perlu nunggu seperti ini, ya. Tapi humas Aqua gitu ya, itu sebelum ada kejadian ramai segala macam, wartawan tuh diajak ke pabriknya, wartawan diajak kepada yang disebut sebagai sumber mata air pegunungan. Ini lokasinya seperti ini. Karena saya selalu meyakini bahwa seeing is believing. Jadi dengan melihat itu maka orang akan percaya, ya. Termasuk kan saya pikir kalau rangkaian media relation juga government relation. Apa yang dilakukan oleh KDM begitu ya, itu saya kira hanya pemenuhan hasrat popularitas saja begitu. Karena terbukti bahwa tidak ada tindakan lanjutan kalaulah betul Aqua dalam perspektifnya KDM itu tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya ada kebijakan lanjutan, entah itu melakukan pembekuan, entah itu melakukan penghentian operasi dan segala macam. Tapi sepanjang itu tidak dilakukan gitu ya, alat kekuasaan pemerintah tidak digunakan untuk menganulir aktivitas-aktivitas bisnis Aqua, maka ya itu kita anggap sebagai aktivitas yang sekedar propaganda saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi dalam program berikutnya. Sampai jumpa.